Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا والmuslimin بعلومه وعلوم الصالحين آمين. واعلم dan ketahuilah anna a'zamal asbab fi rusukhi hadhihi al-khaba'ith fil qalbi talabul ilmi li ajli al-mubahati wal munafasah. Dan ketahuilah akan sesungguhnya paling besarnya banyak-banyak sebab fi rusukhi hadhil khaba'ith, di dalam tegaknya hadhil khaba'ith, ini banyak-banyak perbuatan najis, perbuatan keji, fil qalbi, di dalam hati. Apa itu hadhil khaba'ith? Riya, ujub, takabbur. Talabul ilmi, yaitu mencari ilmu, li ajlil mubahati, karena tujuan al-mubahati, berbangga-bangga. Al-mubahat, saling berbangga-bangga. Wal munafasati, saling sombong. Wal munafasati, dan saling bersaing. Artinya mencari ilmu hanya untuk dihormati, hanya untuk mendapat nama, hanya untuk popularitas, hanya untuk kepentingan sesaat. Ini yang bisa menyebabkan riya, sum'ah, ujub, dan lain-lain daripada penyakit-penyakit hati yang sangat keji itu. Jadi memang dari awal kita harus selalu ingatkan anak-anak kita, adik-adik kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita. Mari kita tanamkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari ilmu, wabil khusus ilmu agama. Ilmu dunia sekalipun, ilmu umum sekalipun, niatkan karena Allah. Untuk apa? Misalkan bahasa Indonesia, misalkan bahasa Inggris atau matematika, untuk membantu sarana hidup ini dengan tujuan supaya ibadah kita tentram, damai, dan aman, lancar. Ilmu kedokteran supaya bisa minimal membantu diri dan keluarga, atau bahkan membantu masyarakat supaya masyarakat sehat di dalam taat dan beribadah kepada Allah, sehat di dalam menunaikan kewajiban mereka sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pemuka masyarakat, dan lain sebagainya. Niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niat yang baik, yang sesuai dengan yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, perkara yang awalnya adat, kebiasaan-kebiasaan saja, akan berubah menjadi ibadat, yaitu menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal amiyyu bima'zilin an aktir hadil khisal. Adapun orang bodoh bima'zilin, yaitu di tempat tersendiri, di tempat terpencil, an aktir hadil khisal, dari paling banyaknya ini banyak-banyak perkara. Orang bodoh di dalam masalah riya, di dalam masalah ujub, di dalam masalah takabur, ini kecil. Apa yang mau ditakaburkan mereka? Apa mau diriakkan mereka? Apa yang mau disombongkan mereka? Orang bodoh. Tapi orang alim, orang pandai, orang pintar, ini gampang untuk takabur, gampang untuk ujub, gampang untuk riak, karena modalnya ada. Tapi kalau tidak dibuang perasaan-perasaan itu, rayuan-rayuan hati itu, rayuan nafsu itu, masalah. Wal mutafaqihu mustahdafun laha. Adapun orang yang alim, mustahdafun, yaitu dituju laha, untuk hadil khisal, hadil khaba'ith, wa huwa mu'arradun lil halak. Hal adapun ya al mutafaqih, mu'arradun, yaitu didatangkan lil halak, atau icungkaaki japon lil halak, akan kehancuran, bisababiha, dengan sebab hadil khaba'ith. Jadi orang alim kalau tidak menjaga perasaannya, hatinya, daripada ini perkara-perkara yang tidak baik, masalah. Kalau ami, orang awam, banyak yang nggak tahu apa riya, apa ujub, apa takabur, nggak tahu. Jadi yang
kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, yang paling masalah ini yang alim malah. Karena punya modal untuk berbangga diri, untuk ujub, untuk riya, untuk takabur. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah SWT, diberikan taufik oleh Allah, supaya kita mulai dari niat ibadah terbimbing selalu oleh Allah SWT ke jalan Allah sesuai dikehendaki oleh Allah dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Fandur, maka pikirkanlah, artinya lihatlah dengan akalmu. Hal ahammu umurika an tata'allama kaifiyat al-hadar min hadhil muhlikat. Apakah adapun paling pentingnya perkara-perkaramu an tata'allama, yaitu belajar kamu kaifiyat al-hadar, akan caranya berhati-hati, min hadhil muhlikat, daripada ini perkara-perkara yang menggulingkan, yang menyengsarakan, yang mematikan atau menghancurkan. Wa tastagil bi islahi qalbik wa imarati akhiratik, dan sibuk kamu dengan memperbaiki hatimu dan memakmurkan akhiratmu. Amil aham, atau apakah amil aham, atau apakah yang paling penting, antakhudah, yaitu harus masuk kamu ma'al khaidin, beserta orang-orang yang masuk, artinya antakhudah, tenggelam beserta orang-orang yang tenggelam. Wa tatluba minal ilmi, dan mencari kamu daripada ilmu, ma akan perkara huwa yang adapun ma sababu ziyadatil kibr, yaitu sebab tambahnya ketakabburan, wal riya dan riya, wal hasad dan hasad, wal ujbi dan ujib, hatta tahlika, sehingga hancur kamu, sehingga celaka kamu, mal halikin, beserta orang-orang yang celaka. Wa alam, dan ketahuilah, anna hadhil khisal thalathata, akan sesungguhnya ini perkara yang tiga, min ummahatil khaba'ithil qalbi, min ummahati khaba'ithil qalbi, yaitu sebagian daripada induk-induk kejahatan hati. Yani apa ya itu? Ar-riya wal hasad wal ujub. Walaha maghrasun wahidun, dan yaitu bagi hadil khisal adapun tempat tanam yang satu, wa huwa hubbud dunya. Adapun maghris yaitu cinta dunia. Pokoknya tiga ini sumbernya, katanya maghris ini sumber maknanya ya, tempat tanam ini. Cinta dunia itu. Cinta dunia, cinta pangkat, cinta dunia, cinta ini, cinta pangkat, cinta kedudukan, cinta alaman, itu dunia semua. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Adapun mencintai dunia yaitu modal segala kejahatan. Wa ma'hada, dan beserta ini, walaupun dunia ini, hubbud dunya itu apa namanya, ra'su kulli khati'ah, tapi kata beliau ini, wa ma'hada, dan beserta ini, fad dunya, maka ada dunia, mazra'atul akhirah, yaitu tempat tanaman akhirat. Dunia ini memang kalau dicintai akan menjadi apa namanya, ra'su kulli khati'ah, modal segala kejahatan. Kalau dicintai dunianya, tapi kalau digunakan semestinya, maka dunia akan menjadi mazra'atul akhirah, tempat tanaman-tanaman surga. Kita mau nanam di mana kalau bukan di dunia? Jangan kita hanya pandangi dunia ini sebagai ra'su kulli khati'ah. Itu kalau kita mencintai dunia karena dunia. Tapi kalau kita menggunakan dunia sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah SWT, maka akan menjadi dunia itu mazra'atal akhirah. Mazra'atal akhirah. Punya uang, ditasarrufkan sesuai dengan kewajiban kita. Punya sehat, kita gunakan untuk berbakti kepada Allah dan melakukan kewajiban sebagai keluarga, apakah istri, apakah suami atau anak dan lain sebagainya. Punya kekuasaan, kita atur sebagaimana seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, kita tasarrufkan, kita gunakan sesuai dengan ajaran Allah dan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dunia bukan hanya apa namanya main-main, tapi di sini juga merupakan mazra'atul akhirah. Di mana kita mau menanam akhirat kalau bukan di dunia ini? Di mana kita akan memetik buah nanti di surga kalau bukan kita menanam semenjak kita di dunia ini? Nabi SAW sebagai contoh utama, juga para nabi yang lain juga dilanjutkan oleh para pewaris baginda Nabi SAW, bahwa mereka menggunakan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai akhirat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha minad dunya biqadri darurah, maka barang siapa yang mengambil menggunakan dari dunia dengan kadar
kepentingan darurat, liyasta'ina bihi 'alal akhirah, supaya menggunakan man bihi dengan ya yani bihi dengan ya gadar, 'alal akhirah, atas akhirat, fad dunya mazra'atuhu, maka adapun dunia yaitu tempat menanamnya man. Wa man arada dunya liyatana'ama biha, dan barang siapa yang ingin man akan dunia, litana'ama, supaya bernyaman-nyaman man biha dengan dunia, fad dunya mahlakatuh, maka adapun dunia yaitu mahlakatuh, tempat celakanya man. Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadhi nubdatun yasiratun min dhahir ilmi taqwa, maka adapun ini yaitu nubdah. Apa nubdah itu? Sedikit, ya, yakni secercah, yasiratun yang sangat sedikit. Yakni pembahasan nubdah ini pembahasan yang sangat sedikit nubdah atau poin. Poin-poin. Fahadhi, maka adapun ini nubdatun yaitu poin yasiratun yang sedikit, min dhahir ilmi taqwa, daripada zahirnya ilmi taqwa. Wahiyah, adapun hadhi nubdah bidayatul hidayati, yaitu bidayatul hidayah. Fa in jarrabta fiha nafsaka, maka jika mencoba atau menguji kamu fiha nam nafsaka, fatawa'atka 'alaiha, fa in jarrabta fiha, maka jika menguji kamu atau mencoba kamu fi bidayatil hidayah, nam nafsaka akan dirimu, fatawa'ta, maka mengikuti nafsuka kepadamu, 'alaiha, atas bidayatil hidayah, fa 'alaika bi kitab, fa in jarrabta fiha nafsaka fatawa'atka 'alaiha, maka tetaplah kamu dengan kitab Ihya Ulumuddin, li ta'rifa kaifiyatal wusul, supaya tahu kamu akan caranya sampai ila batinit taqwa, akan batin taqwa. Jadi yang dalamnya takwa. Jadi yang diterangkan beliau ini, kata beliau, masih zahirnya saja. Kalau mau lebih dalam silahkan buka kitab Ihya Ulumuddin. Fa idza amarta bit taqwa batina qalbik, maka apabila memakmurkan kamu dengan takwa batina qalbik, akan dalam hatimu. Fa inda dzalika, maka ketika itu, tartafi'ul hujub, tersingkap atau terangkat apa banyak-banyak hijab, bainaka wa bain rabbik, di antara kamu dan di antara Tuhanmu Allah. Wa tankashifa laka anwarul ma'arif, dan tersingkap atau terbuka laka untukmu anwarul ma'arif, apa cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tatafajjaru min qalbika yanabi'ul hikmah, dan bersumber, tatafajjar itu muncul ya, min qalbika, dari hatimu, yanabi'ul hikmah, apa sumber-sumber hikmah. Wa tattadihu laka asrarul mulk wal malakut, dan jelas bagimu apa rahasia-rahasia alamul mulk wal malakut. Ya, al mulk ini alam kerajaan Allah yang tampak kepada kita, ma bainas sama'i wal ard, wal malakut adalah alam di atas langit. Wa yatassaru laka minal ulum, dan mudah bagimu daripada banyak-banyak ilmu, ma apa perkara tastahkiru bihi hadhil ulum al muhdatsah, yang membuat tastahkiru, hina kamu, bihi dengan ya, ma hadhil ulum al muhdatsah, akan ini banyak-banyak ilmu yang baru, allati lam yakun laha dzikrun, yang tiada yaitu bagi hadhil ulum muhdatsah apa sebutan, fi zamanis sahabat, di dalam zaman sahabat, wat tabi'in, dan zaman tabi'in radhiyallahu anhu ajma'in. Fa in kunta tatlubul ma'rifah minal qil wal qal, maka jika ada kamu yaitu mencari kamu akan ma'rifat, minal qil wal qal, dari al qil wal qal. Apa qil qal itu? Qil ini hanya katanya, wal qal itu kata dia. Jadi dari yang dikatakan dan yang berkata, artinya cuma dengar dari ini, dengar ini, bukan dari sumber yang asli, bukan dari orang yang memang bisa mengajak kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mira' wal jidal, dan berdebat, wal jidal, dan adu pendapat. Fama a'dhama musibatak, maka alangkah besarnya musibahmu. Wa ma atwala ta'abak, dan alangkah panjangnya capekmu. Wa ma a'dhama harmanak wa khusranak, dan betapa agungnya harmanak, kerugianmu, wa khusranak, dan kerugianmu. Fa'amal ma syi'tah, maka lakukanlah akan perkara yang mau kamu. Fa innad dunya allati tatlubuha bid-din la taslamu lak, wal akhiratu tuslabu minka. Maka sungguhnya dunia, allati tatlubuha, yang mencari kamu akan dunia, bid-din, dengan agama. Awas, kalau kita mencari dunia dengan agama,
Agama dijadikan topeng, a'udzubillah, la taslamu lak. Yaitu tidak menyelamatkan dunia kepadamu. Wal akhiratu hali adapun akhirat tuslabu, yaitu dicabut minka darimu. Dunia tidak didapat, akhirat apalagi? Faman talabat dunia biddin, maka barang siapa yang mencari iman akan dunia biddin dengan agama, khasirahuma jami'an. Allah. Maka rugi man huma akan keduanya ad-din wa dunia jami'an semuanya. Wa man tarakat dunya lid-din, dan barang siapa yang meninggalkan man akan dunia untuk agama, rabihahuma jami'an, maka untung man akan keduanya, atau mendapatkan man akan keduanya jami'an semuanya. Allah. Fahadi jumalul hidayah, maka adapun ini al-masail jumalul hidayah, yaitu kumpulan-kumpulan hidayah, ila bidayatit tariq, kumpulan-kumpulan petunjuk, ila bidayatit tariq, akan permulaan berjalan atau jalan, fi muamalatikah, di dalam bermuamalahmu, ma Allah azza wajal, beserta Allah azza wajal, bi adai umirih, dengan melakukan amar-amarnya Allah atau perintah-perintah Allah, wa ijtinabi nawahi, dan menjauhi larang-larang Allah. Wa nasyirul an, dan akan menunjukkan al-an, dan menunjukkan kami, akan menunjukkan kami al-an sekarang, yang akan datang ini, alaika atas kamu, bijumalin, dengan beberapa kumpulan, minal adab, daripada banyak-banyak adab, litu'akhidha biha nafsak, supaya menggunakan kamu biha dengan adab, nafsaka akan dirimu, fi mukhalatatika, di dalam bersinergimu atau berbaurmu, ma'ibadillah azza wajal, beserta hamba-hambanya Allah azza wajal, usuhbatika lahum, dan bersuhbahmu atau bertemanmu lahum, kepada ibadillah, fid dunia, di dunia. Jadi kalau dari awal diceritakan tentang bagaimana kita caranya taat kepada Allah, dan dijelaskan bagaimana caranya kita menjauh dari maksiat kepada Allah, apakah maksiat zahir atau maksiat batin, maka yang akan kita baca setelah ini adalah bagian yang ketiga, fi adabis suhbah wal muasyarah ma'al khaliq wal khaliq. Jadi bagaimana caranya, bagaimana adab-adab yang benar kita bermukhalatah wal mubasyarah, kita bergaul, kita berbaur, kita bersinergi bersama makhluk Allah, beserta sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara-saudara kita selama kita hidup di dunia ini, supaya kita tidak rugi nanti setelah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.